Sahabat Liputan6.com, sekarang kita berlanjut ke yang tidak kalah menarik, yaitu ada teman kita Putri Santoso yang merupakan co-founder dari Kopi Tuli atau Kedai Kopi Tuli, di mana semua pekerjanya adalah para teman tuli. Untuk itu sekarang langsung saja kita sambut Mbak Putri Santoso, juga dengan teman interpreternya yaitu Mas Fajrus. Halo Mbak. Baik, bagaimana kabarnya Halo. Mbak Putri saat ini? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sangat sehat. Alhamdulillah, senang dengarnya ya. Nah Mbak, di Hari Disabilitas ini, apa harapan Mbak Putri untuk para teman-teman tuli? Saya berharap bahwa Indonesia ini, atau mungkin seluruh masyarakat kita bisa menjadi lebih inklusif, sehingga tidak ada lagi pendiskriminasi yang dialami oleh teman-teman tuli. Baik, itu memang harapannya menjadi harapan kita semua juga ya. Tapi nih Mbak, apa yang menjadi inspirasi Mbak Putri untuk membuat kedai kopi tuli sendiri? Kalau dari Kopi Tuli sendiri, kami memang berangkat dari masalah. Kami melihat apa yang terjadi. Karena kami biasanya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Karena biasanya yang terjadi adalah banyak sekali hambatan dalam berkomunikasi. Dan tentunya dari Kopi Tuli sendiri merupakan sebuah jawaban atas kekecewaan kami bertiga, di mana kami sama-sama kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga kami akhirnya mau menunjukkan kepada masyarakat bahwa teman-teman tuli, sebetulnya kami ini bisa dan kami punya kemampuan. Baik, lalu kenapa memilihnya kopi dibandingkan dari mungkin makanan lain atau jenis usaha lain? Kenapa akhirnya kami memilih kopi? Karena memang kopi ini sendiri sebetulnya merupakan sebuah media untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, mungkin ya ketika orang-orang datang ke sebuah tempat atau mungkin memesan sebuah kopi atau sambil menikmati sajian kopi, biasanya akan terbangun interaksi di sana. Jadi kita berharap orang tuli dan juga orang dengar bisa saling berinteraksi melalui media kopi. Dan juga nantinya sebagai perantara untuk kita melanjutkan ke belajar bahasa isyarat. Jadi kopi ini adalah suatu perekat untuk kita semua ya Mbak Putri ya. Tapi kemudian kalau kita lihat nih juga bagaimana perjuangan para teman di saat kondisi pandemi saat ini. Ya tentunya perjuangan yang kami rasakan, pertama, kita menyadari bahwa kita harus tetap produktif. Dan yang kedua, melihat situasi tentang adanya pandemi corona seperti ini tentunya sangat berbeda sekali ya. Banyak orang-orang yang mulai menggunakan masker. Nah, sehingga ketika mereka menggunakan masker, kita harus terus mengedukasi mereka bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berkomunikasi. Karena kan mulutnya tertutup sehingga kami tidak bisa membaca bibirnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara berinteraksi? Sebetulnya, rekan-rekan semua bisa menggunakan tulisan. Kalau seandainya belum bisa berbahasa isyarat. Atau yang kedua, mungkin teman-teman bisa berbahasa isyarat yang sedikit-sedikit saja atau dasarnya. Seperti menggunakan gestur dan yang lainnya itu bisa digunakan. Karena sebetulnya bahasa isyarat ini merupakan hal yang sangat penting bagi teman-teman tuli. Karena pada akhirnya ini merupakan sebuah alat untuk berkomunikasi. Baik, tantangan apa kemudian yang dihadapi juga selain dari itu? Mungkin saat pertama kali membuka kedai kopi, apakah takut dengan stigma masyarakat atau mungkin bagaimana caranya mengedukasi masyarakat? Ya, memang terkait tantangan, apalagi ditambah dengan adanya pandemi corona seperti beban ganda bagi kami. Karena banyak sekali orang-orang yang belum menyadari bahwa sebetulnya teman-teman tuli ketika kita menggunakan masker akan sulit berkomunikasi. Maka biasanya kami minta buka, tapi tentunya ya kita sadar ini dalam keadaan pandemi. Dan sehingga orang-orang kami menyadari juga tidak masalah menggunakan masker. Atau bisa juga kami menyediakan whiteboard. Biasanya ada semacam papan tulis kecil yang kami sediakan untuk berkomunikasi. Atau dalam menunya, ada yang kami gunakan menggunakan abjad-abjad atau isyarat dasar. Atau bisa juga dengan tulisan. Dan juga ditambah dalam menu-menu yang kami sajikan ada deskripsi sangat jelas, ditambah dengan visual pun yang sangat jelas sekali. Sehingga rekan-rekan semua ketika datang, tidak ada lagi alasan untuk takut berkomunikasi, meskipun menggunakan masker tentunya. Jadi ini juga bisa sekaligus menjadi pembelajaran sederhana ya untuk masyarakat lainnya mulai familiar dengan bahasa isyarat. Ya, dan juga kalau untuk di Koptul sendiri, memang kami dalam bentuk cup kami atau packaging yang kami sajikan,
ada beberapa isyarat abjad dari A sampai Z yang kami cantumkan di sana. Jadi ketika seorang pelanggan datang ingin belajar bahasa isyarat, mereka akan melihat dari cup yang sudah kami sajikan. Di bentuk cup tadi ada huruf abjad yang paling dasar A, B, C, D, atau juga rekan-rekan semua bisa belajar dengan memanggil teman-teman tuli yang ada di Koptul. Karena teman-teman tuli yang ada di Koptul dengan siap sedia untuk mengajarkan bahasa isyarat kepada rekan-rekan semua. Dan kalau seandainya untuk belajar lebih dalam, teman-teman semua bisa datang ke Pusat Bahasa Isyarat Indonesia atau Pusbisindo. Unik juga ya, di packaging sendiri juga sudah ada huruf abjad bagi kita untuk bisa mulai belajar bahasa isyarat dasar. Oke, baik. Mbak Putri, adakah mungkin perhatian khusus dari pemerintah kepada para teman-teman tuli di Kopi Tuli terkait dengan adanya Kopi Tuli ini? Ya, jujur saja, selama kami membangun Kopi Tuli, kami selalu bekerja sendiri. Karena kami juga menyadari, meskipun kami bekerja, kami juga butuh dukungan juga dari orang lain, seperti pemerintah. Karena teman-teman tuli, kami jujur ya, kami membutuhkan fasilitas. Nah, dengan tujuan tadi, dengan membangunnya Kopi Tuli secara tidak langsung kami melibatkan banyak orang dan kami akan lebih luas lagi dalam memberdayakan teman-teman tuli bekerja. Dan yang kedua, untuk pemerintah sendiri, kami memang berharap bisa membangun atau adanya wadah UMKM untuk rekan-rekan disabilitas. Contohnya seperti saya, teman-teman tuli bisa berkarya. Dan juga, saya memang sangat berdoa sekali mudah-mudahan ada semacam forum UMKM bagi disabilitas di mana tempat tersebut bisa menjadi ruang yang inklusif untuk orang dengar dan juga orang tuli, sehingga semua orang di sana bisa saling merasa dilibatkan. Jadi tidak ada lagi, meskipun mungkin hanya satu orang tuli ya, meskipun hanya satu saja, yang penting ada yang dilibatkan. Karena itu yang nantinya akan berdampak juga kepada komunitas disabilitas lainnya, dan mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi inklusif. Baik, kalau begitu. Dan mungkin Mbak Putri nih kita melihat juga, Mbak Putri sendiri melihat keadaan di Indonesia saat ini. Apa penilaian Mbak Putri terhadap kondisi di Indonesia untuk para teman-teman disabilitas ya? Kalau menurut saya, situasi yang terjadi di Indonesia memang belum 100% yang mungkin semua orang memahami ya terkait disabilitas. Tapi memang teman-teman disabilitas sendiri atau teman-teman tuli harus terus mengedukasi agar masyarakat nantinya bisa paham. Dan tentunya harapan saya adalah masyarakat mau belajar tentang dunia disabilitas dan juga khususnya bagi dunia tuli. Terima kasih banyak Mbak Putri atas penjelasannya tadi. Kemudian untuk Mbak Putri sendiri nih harapannya untuk Kopi Tuli di kedepan hari seperti apa? Apakah mungkin mau buka cabang atau memperbanyak lagi teman-teman tuli yang mau bekerja di Kopi Tuli? Kalau di Kopi Tuli sendiri, memang rencana ke depannya adalah kami terus berusaha untuk memberdayakan teman-teman tuli sebanyak mungkin. Dan Koptul sendiri kami tidak bisa bekerja sendirian. Maka dari itu butuh juga dukungan dari rekan-rekan semua, mulai dari pemerintah, perusahaan, swasta, dan juga teman-teman yang lainnya. Sehingga nantinya kita bisa membuka tidak hanya cabang-cabang saja, tapi di berbagai daerah. Sehingga nantinya juga akan mengurangi jumlah pengangguran khusus ya bagi teman-teman disabilitas, ataupun seperti saya, teman-teman tuli yang lainnya. Untuk kenyataannya saat ini di Indonesia, memangnya untuk kesempatan kerja bagi para teman disabilitas atau para teman tuli, itu seperti apa? Tantangannya mungkin Mbak Putri pernah hadapi atau stigma yang pernah Mbak Putri alami dalam bekerja maupun dalam belajar? Ya, memang tantangannya benar-benar besar sekali. Yang paling utama bagi kami adalah komunikasi. Karena banyak sekali masyarakat di luar sana, khususnya bagi orang dengar yang tidak paham atau mungkin masih awam ya tentang dunia tuli. Sehingga masih merasa takut untuk menerima teman-teman tuli ataupun teman-teman disabilitas dalam bekerja. Contohnya, ada banyak sekali masyarakat dengar yang masih takut ketika melihat teman-teman tuli. Bahkan di kasir ya, contohnya sebagai posisi kasir. Kalau di Koptul sendiri, kami menunjukkan dari front paling depan,
hingga yang paling belakang, semua kami merupakan orang-orang tuli. Karena kami ingin menunjukkan dari hal terkecil bahwa kami ini bisa. Karena memang banyak sekali yang saya lihat, oke, banyak perusahaan, tapi tidak banyak di antara mereka yang menunjukkan bahwa teman-teman tuli ini bisa bekerja. Makanya di kasir itu kami tunjukkan. Karena itu yang paling depan untuk berinteraksi. Itulah kenapa banyak orang-orang yang takut, dan dari takut tersebut pada akhirnya kan akan menimbulkan miskomunikasi. Sehingga saya ingin sekali menghapus stigma tersebut. Sehingga nantinya baik tuli maupun dengar bahwa kita ini sama. Yang berbeda hanya pada cara komunikasinya saja. Itu benar-benar pesan yang sangat menginspirasi untuk kita semua ya Mbak. Mungkin ini juga bisa menjadi dorongan bagi masyarakat mulai belajar bagaimana bisa berbicara dengan bahasa isyarat. Terima kasih banyak atas penjelasannya Mbak Putri. Semoga dengan itu juga Mbak Putri bisa semakin sukses ya untuk menjalani kedai kopi tuli ini. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Sama-sama Mbak, terima kasih banyak dan semoga nanti saya mungkin ya bisa datang ke Kopi Tuli untuk cobain langsung kopinya. Ayo, boleh datang. Dengan senang hati akan kami tunggu. Baik, Tapi kalau begitu. akan kami ajarkan juga bahasa isyarat. Aduh, pengen banget nih bisa belajar minimal bisa ngomong nomor sendiri gitu loh. Oke, kalau gitu Mbak, sampai jumpa lagi. Dadah.